Kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Tuhan baik dalam hidup kami. Kami semua guru-guru akan melayani dalam ibadah perayaan Paskah. Tuhan tolong mencampur tangan. Kami hanya sebagai alat, biar kuasa Roh Kudus bekerja. Tolong secara online, tapi kami percaya Tuhan bersama kami dan Tuhan menyertai juga anak-anak yang ada di rumah. Kami siap Tuhan, berkaryalah, berkuasalah, lawatilah kami Tuhan. Biar nama-Mu dipuji, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sejauh mana pujian ini terdengar, sejauh mana doa ini didengar, sejauh mana setiap firman ini terdengar Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menjamah dan melawati setiap mereka yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melayani hari ini. Nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Mana suaranya? Miss-missnya mana suaranya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, oke. Walaupun kita secara online, tapi di sini percaya kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Terus di sini lihat ada Evan di sana. Halo Evan. Di sini juga lihat ada Brian juga di sana. Pasti lagi siap-siap memuji Tuhan. Ayo semua siap. Kenyanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan ya. Sebab Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Kita mau nyanyi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbananmu tercurah buat kami semua. Semua anak-anak yang ada di rumah, semua anak-anak yang lagi ada bersama keluarga juga beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun di sini nggak bisa lihat secara langsung, semua guru-guru nggak bisa lihat secara langsung, tapi Tuhan Yesus lihat setiap apa yang kalian lakukan sekarang. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita karena dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyerahkan-Mu. Ada semua anak-anak telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ganti baru. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu
guru. Tepuk Yesus. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Oke, coba bisa. Tepuk Yesus. Yes. Asik. Harus loncat ya supaya semangat kita semuanya. Ayo semua, tepuk Yesus. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Siap sekarang kita memuji Tuhan. Sukacitaku, ayo semuanya berdiri ya. Semuanya kalian dengan tangannya. Oh, sukacitaku, tempat sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, tempat ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Semua senyum sukacita. Citaku asik. Ulangi lagi ya, sukacita. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam-pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku kini penuh. Ayo semua ikuti gerakan mis-mis ya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Tuhan ya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Ayo berserahnya. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Hari ini kita mau memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Anak-anak yang tadinya berdosa, hidupnya tidak benar, hidupnya tidak baik. Tapi waktu kalian percaya sama Yesus, wow, pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyucikan, menebus setiap dosa kita semua. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Kurang semangat. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Wow. Yesus disalibkan. Ayo semua. Yesus disalibkan karena cinta kepadaku, kepadaku.
lebih dari segalanya. Haleluya. Siapkan hati anak-anak semua. Kita mau dengar firman Tuhan. Yang sayang kepada Tuhan, semua pasti bersikap firman. Semua tutup mata, lipat tangannya. Yesus, sahabatku, kau baik bagiku. Kau baik bagiku. Besarlah kasih-Mu. Besarlah kasih-Mu. Sahabat, sahabat dan Tuhan Yesus, Yesus, haleluya. Sahabatku, Engkau sahabat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Engkau sahabat yang setia. Engkau sahabat yang rela mati bagi kami semua. Engkau sahabat yang mau menebus setiap dosa kami Tuhan. Engkau lawati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lawati anak-anak-Mu Tuhan. Di mana mereka berada Tuhan. Engkau lawati mereka dengan firman. Layati mereka dengan firman. Mereka yang sedang takut, mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang putus asa, anak-anak yang sedang kecewa. Tuhan hadir lewat firman-Mu dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Engkau Yesus sahabat yang setia, bahwa Engkau Yesus sahabat mereka
menjamah anak-anak yang benar. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Semua anak-anak yang cinta Tuhan katakan amin. Wow, semuanya pintar semuanya. Wah, pintar-pintar semuanya, rapi-rapi semuanya. Kita mendengar firman Tuhan ya. Siapkan semua Alkitabnya. Jangan lupa semua ceritanya kalian tulis, apa yang kalian bisa terima kalian tulis ya. Oke. Nah, di sini mau panggilkan Mister yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ayo Mister Yoel, ayo semua anak-anak duduk yang rapi, duduk yang manis, semua sikap yang baik, jangan sambil makan ya. Ya, mendengar firman Tuhan jangan sambil makan. Oke? Shalom anak-anak yang di rumah. Shalom anak-anak yang di rumah. Ayo lambaikan tangannya. Nah, Mister berharap anak-anak mengikuti firman Tuhan hari ini. Adapun firman Tuhan temanya yaitu sukacitaku karena Allah juru selamatku. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini yaitu sukacita karena Yesus juru selamatku. Mister berharap anak-anak yang di rumah juga sangat bersukacita karena Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Mister berharap anak-anak buka Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam Lukas 1 ayat 47 ya. Buka Alkitabnya, Lukas 1 ayat 47. Sudah anak-anak yang di rumah, mulai dari TK sampai kelas 6 ya. Mister tunggu ya, khususnya yang sudah bisa baca Alkitab, tolong dibaca Alkitabnya, dibuka Lukas 1 ayat 47. Pada hitungan yang ketiga kita baca semua, yaitu 1, 2, 3. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, anak-anak, ayat ini ya dikatakan tadi, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kenapa anak-anak kok harus melalui Allah jadi juru selamat? Emang Mister nggak bisa kita menyelamatkan diri kita? Emang kita kalau berbuat baik emang nggak bisa selamat? Nah, anak-anak, kita mau melihat ayat ini. Siapa yang berkata di dalam ayat ini? Yang berkata dalam ayat ini adalah Maria sendiri. Anak-anak tahu kan Maria? Siapa itu Maria? Nah, Maria itu adalah ibu Yesus. Ya, lihat di sini anak-anak, ada PowerPoint-nya. Nah, ibu Yesus yang berkata, dia katakan waktu itu ketika ibu Yesus ya pergi ke rumah saudaranya Elisabet. Elisabet juga waktu itu sedang mengandung. Mereka bersalam-salaman. Ketika itu Roh Kudus datang atau malaikat Tuhan datang menyampaikan bahwa Yesus akan mengandung seorang anak yang menjadi juru selamat. Ketika dia mendengar hal itu, lalu dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, anak-anak, Maria menyadari dari ayat ini bahwa dia juga, walaupun dia orang yang melahirkan anak yang menjadi juru selamat, tapi dia sadar betul anak-anak, dia nggak bisa selamat tanpa Yesus. Dia sadar, dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Maria tahu bahwa Yesus adalah hanya dia yang dapat menyelamatkan.
Nah, anak-anak kita lihat di sini yuk. Kenapa sih Mister kok harus melalui Yesus? Kan bisa melalui nenek moyang, melalui berbuat baik, ya, melalui belajar dan lain sebagainya. Pertama anak-anak kita lihat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Roma dikatakan, di kitab Roma 3 ayat 9 dikatakan bahwa jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah dituduhkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Waduh, ngeri sekali anak-anak. Ternyata tidak ada yang dapat menyelamatkan. Karena baik nenek moyang kita, ya guru agama, orang tua, orang pintar, orang hebat sekalipun, dikatakan Alkitab semua ada di dalam kuasa dosa. Bahkan Maria yang menjadi ibu Yesus sekalipun, yang melahirkan Yesus, yang menjadi juru selamat, dia juga orang berdosa. Sadar, Maria sadar, dia tidak bisa selamat tanpa Yesus. Makanya ketika dia dengar kabar kamu akan melahirkan seorang anak menjadi juru selamat, dia sangat senang. Dia katakan yes. Ternyata selama ini kerinduan manusia itu adalah semua supaya ingin selamat anak-anak. Nah, Mister coba mau tanya nih ya, anak-anak pengen selamat enggak? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang mau selamat? Mister juga ingin selamat. Nah, Mister selamat apa sih? Apa emang dosa itu bahaya? Tuh, anak-anak, dosa itu sangat berbahaya. Dosa tidak bisa dibayar. Dosa tidak bisa dihapus dengan hapusan yang segede raksasa, dengan cat yang berwarna-warni pun nggak bisa dihapus. Nah, karena itu perlu kita juru selamat. Nah, ketika Maria mendengar itu dia sangat senang. Tadi alasannya anak-anak, kenapa kita membutuhkan juru selamat? Karena manusia tidak ada yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Ada orang yang paling baik sekalipun, dia juga orang berdosa. Maka tidak bisa dia menyelamatkan dirinya, hanya melalui Yesus. Nah, anak-anak, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak, semua manusia, semua orang, saya, semuanya dikatakan sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kehilangan kemuliaan Allah, berarti manusia terpisah dari Tuhan. Nah, Mister, mau tanya dong, emang upah dosa itu apa? Ada yang tahu? Pasti kelas 5-6 udah tahu upah dosa. Upah dosa itu adalah mau. Anak-anak, apa itu mau? Maut itu adalah kematian yang mengerikan. Sama kayak anak-anak kalau nakal, pasti dapat hukuman. Nah, kita pun semua manusia karena sudah berdosa, sudah melawan Tuhan, akhirnya manusia mendapatkan ganjaran, yaitu maut. Apa itu maut, Mister? Maut itu ternyata neraka. Lihat itu anak-anak, tuh ngeri, ya. Manusia itu ngeri kalau tanpa Tuhan, kalau tanpa Yesus. Nah, pasti kalau Mister tanya dari depan ini, pasti anak-anak enggak mau ke neraka, iya kan? Semuanya ingin ke surga. Nah, inilah upah dosa itu. Nah, aku kan Mister masih anak kecil, bagaimana mungkin aku berdosa? Aku kan masih PGTK, saya kan belum bisa bohong. Nah, anak-anak, Alkitab bilang di dalam rahim ibu pun kita sudah berdosa.
Jadi dari anak-anak nggak ada yang tidak berdosa. Nah, anak-anak punya dedek baik, dia juga sudah berdosa. Jangankan anak-anak dedek baik, nah mama-mamanya yang kalau ada yang mengandung, ya itu pun benih yang di dalam perutnya pun sudah ada benih dosa. Nah, jadi manusia nggak bisa lari, ya anak-anak lihat manusia tidak bisa lari dari dosa. Jadi yang pertama tadi anak-anak, alasannya kita butuh juru selamat karena semua manusia sudah berdosa. Kedua, anak-anak, ternyata di dalam Roma 6 ayat 23, dosa itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Karena ada dosa di dalam diri manusia, maka dosa itu otomatis mempunyai kemampuan supaya kita berpisah dari Tuhan. Kalau Tuhan sebenarnya sayang sama manusia, tapi karena ada dosa di dalam diri kita semua, ketika Tuhan mau dekat, kita lari. Ketika Tuhan mau dekat, kita lari. Karena apa? Ada dosa. Orang berdosa nggak bisa datang kepada Tuhan karena dosa tadi. Nah, anak-anak kalau punya magnet itu, kalau ada magnet di rumah, magnet itu ada dua kutub utara dan kutub selatan. Kalau kita gabungkan sama-sama kutubnya, pasti magnet itu nggak bisa tarik-menarik. Yang satu akan lari dan lari terus menjauh. Nah, demikian juga dosa anak-anak. Dosa di dalam diri kita itu membuat kita itu lari menjauh dari Tuhan. Nah, pasti anak-anak ingat waktu Adam dan Hawa melakukan dosa. Apa yang dilakukan Adam? Lari bersembunyi. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Semakin sembunyi dia. Adam, di manakah engkau? Dia semakin sembunyi. Kenapa? Karena ada dosa tadi. Alkitab katakan Adam semakin takut, dia semakin sembunyi. Harusnya kalau nggak ada dosa, harus semakin datang kepada Tuhan. Tetapi karena sifat dosa tadi yang memisahkan manusia dari Tuhan, maka manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Nah, itulah anak-anak, kita membutuhkan juru selamat. Tidak ada terkecuali di dunia ini sekalipun tidak ada yang tidak membutuhkan juru selamat. Lihat anak-anak. Nah, inilah manusia, ya. Ada manusia, ada dosa yang memisahkan. Ketika manusia mau datang kepada Tuhan, ada jurang, ada neraka, sehingga dia nggak bisa datang kepada Tuhan. Dia akan terjatuh ke dalam neraka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan sangat ngeri kalau kita tidak menerima juru selamat. Kita nggak bisa keluar dari dosa. Nah, itu tadi dikatakan dosa memisahkan manusia dari Allah. Yang berikutnya anak-anak, di dalam Alkitab dikatakan, apa sih mister hukuman dosa itu? Tadi dikatakan upah dosa itu maut. Hukumannya apa? Di dalam Alkitab Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi zaman dulu kalau orang datang kepada Tuhan, dia bawa korban, dia bawa ternak. Darahnya itulah yang menjadi simbol lambang tentang Kristus Yesus. Jadi setiap orang yang berdosa tadi dulunya dia harus membunuh korban, membunuh hewan. Nah, seharusnya anak-anak kalau kita berdosa, darah kita yang akan dicurahkan. Ngeri. Upah dosa tadi mau. Yang kedua, kalau mau pengampunan harus darahnya ditumpahkan. Coba anak-anak bisa bayangkan kalau sehari 10 kali berbohong, maka 10 kali dikeluarkan darah kita. Lama-lama apa? Kita mati habis. Nah, di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan pengampunan kepada manusia, yaitu dengan adanya penumpahan darah. Dikorbankanlah domba. Nah, anak-anak
di sini kita lihat ada pemahaman yang salah tentang pengampunan dosa. Nah, ada orang berkata, mister, aku kan orang baik, aku bisa memberikan berbuat baik, beramal. Lihat anak-anak di situ. Yang pertama kita lihat di situ. Nah, di situ bahwa perbuatan baik ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Emang kenapa, mister? Karena di hadapan Tuhan perbuatan baik kita itu sama seperti kain kotor. Nah, anak-anak pasti punya kain kotor di rumah, kain lap. Yang kalau bapak mama habis masak, bersihin kompornya, ya, digosok. Nah, kainnya itu pasti kotor. Nah, perbuatan baik kita di hadapan Tuhan seperti itu. Pasti anak-anak nggak mau memakai pakaian kain kotor. Iyalah, kotor bau. Nah, padahal orang yang terbaik sekalipun di dunia, perbuatannya itu di hadapan Tuhan bagaikan kain kotor. Jadi nggak ada yang baik. Nah, anak-anak dikatakan juga bahwa yang berikutnya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya karena kondisi manusia. Kondisi manusia tadi yaitu manusia berdosa. Dia lahir pun sudah berdosa, dikandung pun sudah dalam keadaan dosa. Mazmur 51 ayat 7. Bahkan Ayub mengatakan bahwa siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Dari yang najis tidak akan mungkin menghasilkan yang suci. Manusia tadi sudah berdosa, sudah kotor, mana mungkin bisa menghasilkan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang bilang, mister, aku bisa selamat dengan berbuat baik, beramal, memberikan orang makan, memberikan orang uang dan lain sebagainya. Di hadapan Tuhan, anak-anak dengarkan pesan ini. Perbuatan baik kita itu adalah bagaikan kain kotor. Tidak bisa lari dari Tuhan, tidak bisa lari. Dosa selalu mengikat, dosa selalu menarik kita supaya kita itu tidak mau menerima juru selamat. Nah, anak-anak dikatakan tadi dari yang najis tidak mungkin keluar yang suci. Artinya manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang. Diri sendiri pun tidak akan bisa diselamatkan. Nah, terus kalau begitu kabar buruknya apa? Kabar buruknya seharusnya kita semua mati di dalam dosa. Anak-anak yang di rumah, semua manusia karena sudah berbuat dosa, harusnya mati di dalam dosa, harusnya ada di dalam neraka. Semua manusia harusnya darah kita ditumpahkan karena kita sudah berdosa. Harusnya darah kita yang harus ditumpahkan. Tapi anak-anak, itulah baiknya Tuhan. Tuhan itu adalah maha adil sekaligus Dia maha kasih. Sehingga dikatakan kabar baiknya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan melihat manusia tidak akan bisa menghapus dosanya. Keadilannya menuntut manusia untuk dihukum dalam dosa karena sudah berontak, sudah melawan Allah. Keadilan Tuhan, sifat Tuhan itu adalah maha adil. Setiap pelanggaran akan dihukum. Tetapi Dia juga maha kasih, karena Dia melihat tidak ada satupun yang akan dapat menyelesaikan dosanya, sehingga Dia mengutus Yesus untuk menggantikan saya dan saudara. Bapa mengutus Yesus untuk menggantikan, sehingga hari
merayakan, memperingati kematian Yesus. Menggantikan apa, Mister? Menggantikan supaya darah kita yang harusnya ditumpahkan, ditanggungkan oleh Yesus. Jadi Bapak bilang begini, hai anakku, tidak ada satupun manusia yang dapat menggantikan, tidak ada yang dapat menjalankan hukuman karena saking banyaknya dosanya. Sementara aku sangat mengasihi manusia. Nah, maka di Alkitab dikatakan Dia mengutus Yesus sebagai pengganti saya dan saudara. Jadi Mister, harusnya yang disalib itu manusia. Iya betul. Yang harusnya dipaku itu tangan saya dan saudara, tangan anak-anak. Kenapa? Karena sering jahil tangannya. Yang harusnya ditaruh mahkota duri di kepala kita itu adalah kepala kita, karena banyak pikirannya yang gak baik. Kakinya yang harus dipaku harusnya kaki saya, kaki kita semua anak-anak. Tapi Tuhan begitu baik. Dia bilang gini, Mister Yoel, kamu tidak akan bisa menanggung hukuman dosa itu. Biarlah aku yang menggantikannya. Jadi Yesus sangat baik. Kenapa Mister harus Yesus? Emang gak ada yang lain? Tadi udah Mister jelaskan. Nah, dikatakan Yesus menggantikan hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia, kepada saya dan saudara, kepada anak-anak yang di rumah, tetapi Dia gantikan. Dia datang ke dunia, Dia menjadi manusia yang tanpa dosa dan sekaligus Allah, menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Kenapa? Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi Yesus itu menjelma menjadi manusia adalah mewujudkan sebagai domba Allah, sebagai bahan korban yang harus dikorbankan untuk menghapus dosa. Tadi Mister jelaskan sedikit di Perjanjian Lama, kalau setiap orang berdosa dia harus bawa domba, bawa kambing, baru dipotong, darahnya dipercikan. Nah, Yesus menjadi pelengkap. Di Perjanjian Lama itu berupa simbol, berupa bayang-bayang, dan Yesus menyatakan, Yesus menjelaskan, sehingga dikatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wah, enak banget ya. Kalau dosa saya, dosa kita sudah dihapus, berarti bisa berdosa lagi dong, Mister. Oh tidak. Nah, anak-anak, Yesus menghapus dosa dunia. Kuasa darah Yesus itu mampu menghapus dosa dunia, tetapi tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya. Kuasa darah Yesus, ya, ingat anak-anak, bila perlu catat, kuasa darah Yesus itu sanggup menghapus dosa seluruh dunia, tapi terbatas hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau nggak percaya, berkuasa nggak darah Yesus? Ya tentu tidak, anak-anak. Kan dia nggak percaya, dia nggak mau ya memakai darah Yesus. Mana mungkin dia diselamatkan, anak-anak. Nah, berikutnya kenapa harus Yesus? Karena Yesus sudah ditentukan ya menjadi jalan pendamai. Anak-anak, Yesus itu udah ditentukan Tuhan. Sama kayak anak-anak. Kalau anak-anak mau ke Surabaya, ya hanya ada 3 jalur, ya ada jalur darat, jalur udara, dan jalur kapal. Nah, Yesus pun seperti itu. Untuk ke surga jalurnya hanya Yesus. Ya ini jalannya. Kalau anak-anak salah ambil jalan, tentu tidak akan sampai. Sama kayak
Kalau anak-anak naik jalur darat, jalannya sudah ditentukan. Dari Jakarta naik tol. Oh, kalau anak-anak belok ke arah Tangerang, masuk ke Cilegon, nggak mungkin bisa sampai ke Surabaya. Nanti nyampainya ke Lampung dan lain sebagainya. Nah, demikian juga anak-anak mau ke surga, karena Yesus sudah Allah menentukan Yesus. Inilah jalan pendamai, supaya dosa saya, dosa anak-anak, dosa kita semua diperdamaikan, harus melalui darah Kristus Yesus. Nggak bisa diganti, nggak bisa ditawar-tawar, karena sudah penentuan Tuhan, sudah penetapan Allah anak-anak. Maka di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan, yuk kita baca anak-anak, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan nggak bisa diganggu gugat. Sama kayak anak-anak kalau lihat pengadilan, kalau sudah diketuk palu, tok penjara 3 tahun, nggak bisa ditawar-tawar, harus dijalankan. Nah, seperti itu ketika Bapa menetapkan Yesus jalan pendamai, maka tidak ada tawaran anak-anak. Terus bagaimana dong, Mister? Kalau aku ini kan orang berdosa, aku kan jahat, aku sering cubitin dede, ambil mainannya, terus gimana aku bisa selamat? Nah, bagaimana supaya dosa kita diampuni anak-anak? Ya, dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa membukakannya, aku akan masuk. Bagaimana, Mister? Berarti kita harus buka hati kita anak-anak. Gak ada jalan yang lain. Nah, Mister mau tanya nih, ada nggak yang mau buka hatinya untuk Tuhan Yesus? Ayo, Tuhan melihat loh hati kita. Kita nggak bisa lari dari dosa. Ya, ada hatinya nggak? Mau buka hati buat Yesus? Ya, semuanya mau buka hati buat Yesus. Nah, kalau kita buka hati kita, maka Yesus masuk dalam hati kita. Terus gimana berikutnya, Mister? Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, kita harus mengakui. Kita nggak hanya bisa bilang, Yesus itu orang baik, Yesus itu orang agama Kristen. Enggak. Tetapi Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, yang terakhir adalah bagaimana anak-anak kita harus bertobat. Itulah caranya supaya kita diampuni. Oke anak-anak. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Ya, bagaimana kita dapat pengampunan dari Tuhan? Buka hatimu terima Yesus hari ini. Yang kedua, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yang terakhir, bertobat, tinggalkan segala kejahatan dan dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni oleh Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita naikkan pujian itu tadi. Ya. Nah, tadi sampai yang itu tadi lagunya tadi ya.
akan Tuhan selamatkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang bimbang saat ini, ada imannya yang belum pasti, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu saat ini, sehingga firman-Mu Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa, anak-anak kasih karunia, bahkan yang mendengar, orang lain yang bukan orang percaya melalui siaran ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, hamba percaya firman-Mu akan berkarya, menyelamatkan setiap orang. Engkaulah juru selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.